Selamat pagi anak-anak. Hari ini 3 Agustus 2020 kita kembali di pembelajaran online kita. Dan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran agama dengan tema diriku dan temanku. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Diriku dan temanku. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang diriku dan temanku, yaitu tentang sesuatu yang unik pada diri kita dan yang istimewa pada diri kita yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan itu secara unik, anak-anak. Jadi di sini ada anak yang berambut keriting dan ada anak yang berambut lurus. Nah, setiap keunikan itu yang berbeda itu baik adanya buat diri kita. Tidak ada yang tidak baik, karena Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mulai dari bentuk tubuh, rambut, dan sebagainya, itu Tuhan sudah siapkan untuk diri kita. Nah, anak-anak, jangan ada yang iri dan dengki bila melihat temannya berambut lurus, padahal diri kita berambut keriting. Jangan ada iri dan dengki mengatakan bahwa kayaknya lebih bagus rambut lurus ya daripada rambut keriting. Ataupun sebaliknya, lebih baik rambut lurus daripada keriting atau keriting dan lurus. Nah, itu tidak baik. Karena Ibu ulangi sekali lagi bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah unik. Masing-masing punya karakter, masing-masing punya ciri, ya kan, berbeda-beda. Sekarang anak-anak bayangkan, seandainya di dunia ini semuanya berambut lurus. Apa yang terjadi? Tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Ya kan? Itu juga tidak baik, anak-anak. Maka dari itu Tuhan menciptakan berbeda-beda pada diri manusia, tidak sama. Dan coba anak-anak bayangkan, seandainya anak-anak wajahnya sama dengan teman-teman. Tidak ada pembeda. Jadi kembar, ya kan? Semuanya sama. Itu juga tidak baik. Maka dari itu, Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Mulai dari bentuk rambut dan sebagainya. Jadi tidak ada pembeda. Mau itu rambut lurus, mau itu rambut keriting, semuanya baik. Ya kan? Nah, anak-anak tinggal merawatnya saja. Bagaimana merawatnya supaya rambut itu tetap bersih, wangi, dan sehat. Kan? Karena apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu harus kita jaga. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Yang kedua, ada anak yang bertubuh kurus dan bertubuh gendut. Bertubuh kurus itu bukan artinya sakit. Dan bertubuh gendut juga tidak berarti sehat. Jadi walaupun bertubuh kurus, walaupun kurus tapi dia sehat dan tidak sakit, berarti keadaannya baik-baik saja. Tidak masalah. Berarti memang tubuhnya diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Apalagi kalau ternyata memang pola makannya baik, tidurnya cukup, istirahatnya cukup, minum air putihnya cukup. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti memang seperti itulah tubuhnya, yang penting tidak sakit. Nah, kalau yang bertubuh gendut ini juga bukan berarti sehat, tapi ada juga yang sehat. Yang sehat itu berarti memang postur tubuhnya diciptakan oleh Tuhan itu seperti itu, anak-anak. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan pada diri kita. Ada juga yang bertubuh gendut itu penyakit, yaitu obesitas. Nah, obesitas itu adalah penyakit kegendutan yang sebenarnya orang itu sendiri yang membuat. Nah, kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Karena dia makan, pola makannya salah. Makannya tidak teratur, lalu suka mungkin makan yang gulanya tinggi, manis-manis, dan sebagainya. Nah, itu juga tidak baik, anak-anak. Jadi kalau kita makan itu, pola makan kita diatur. Dan
kita harus juga banyak minum air putih supaya kita tidak kekurangan cairan atau dehidrasi seperti itu ya. Jadi walaupun bertubuh kurus dan bertubuh gendut, tapi kalau misalnya dia pola makannya baik, tidurnya cukup, minum air putihnya cukup, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga makan makanan yang bergizi, itu tidak masalah. Berarti memang postur tubuhnya seperti itu dan harus bersyukur. Tidak boleh mengatakan atau mengolok-olok teman, ih kurus sekali. Ataupun, aduh itu kamu tuh gendut. Nggak boleh. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang ada pada diri kita dan teman kita. Tidak boleh mengejek teman kita walaupun badannya kurus ataupun gendut. Karena semua itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan kembali lagi menciptakan semua orang itu unik adanya. Ya kan? Semuanya punya keistimewaan masing-masing. Seperti itu ya, Nana. Nah, di gambar yang selanjutnya ada anak yang berbadan tinggi dan ada anak yang berbadan pendek. Kalau yang berbaju ungu ini adalah anak yang tubuhnya pendek. Lalu yang satu bertubuh tinggi, ya kan? Nah, walaupun mereka berbeda, mereka tetap berteman dan tidak boleh saling mengejek. Biasanya faktor tinggi dan pendeknya badan itu keturunan. Nah, misalnya orang tuanya mungkin tinggi badannya sedang dan teman kita orang tuanya bertubuh tinggi. Nah, itu turunan anak-anak ya. Dan kembali lagi, walaupun kita tidak sama tinggi dengan teman kita, maka kita juga tidak boleh mengejek dia, ya kan? Karena semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Perbedaan itu baik anak-anak. Asal kita selalu hidup rukun dan tidak saling menyakiti. Nah, di sini juga ada warna kulit yang berbeda. Ada anak yang berkulit hitam, berkulit putih, dan berwarna sawo matang. Nah, berteman nggak mereka? Harus. Tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Apapun warna kulit teman kita, kita harus menghargainya. Nah, karena apa? Karena itu Tuhan yang menciptakan. Kembali lagi Ibu mengatakan, apa yang diciptakan oleh Tuhan, itu sudah baik adanya anak-anak. Kenapa Tuhan menciptakannya seperti itu? Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk orang tersebut. Apakah dia berkulit hitam, berkulit putih, dan berkulit sawo matang, itu semuanya Tuhan ciptakan seturut kehendaknya. Dan kembali lagi, biasanya itu juga turunan dan dilihat dari orang tuanya. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu sakit dan menderita. Dia selalu merencanakan hal yang terbaik untuk anak-anaknya, ya anak-anak. Jadi bukan artinya, oh enggak, saya berkulit putih nih, saya harus berteman dengan yang berkulit putih. Saya berkulit hitam, teman saya yang berkulit hitam. Saya berkulit sawo matang, saya harus berteman dengan yang berkulit sawo matang. Itu tidak benar. Jadi semuanya harus berteman. Tidak boleh pilih-pilih teman, itu tidak boleh. Dan itu Tuhan tidak suka. Karena apa? Tuhan menciptakan orang yang berbeda-beda dan unik ini untuk saling melengkapi. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling pilih-pilih teman dan sebagainya. Apalagi nanti ketika anak-anak sudah masuk ke sekolah, bermacam-macam teman-teman anak-anak. Mulai dari yang rambutnya keriting, tinggi dan rendah badannya, pendek, tinggi dan pendek, lalu ada yang berbadan kurus dan gendut, dan ada yang berkulit putih, hitam, dan sawo matang. Itu semuanya harus berteman. Tidak boleh pilih-pilih. Nanti ada yang duduk dengan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Itu juga tidak boleh pilih-pilih. Ya, semuanya sama. Karena kita ciptaan Tuhan. Nah, kembali lagi Bu mengatakan bahwa anak yang berambut keriting dan berambut lurus itu sama istimewanya, tidak ada pembeda. Semua perbedaan di antara kita itu adalah baik dan istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Malahan kita harus bangga terhadap apa yang Tuhan berikan kepada diri kita. Apalagi semua anggota tubuh kita itu lengkap anak-anak. Karena masih banyak anak-anak yang kurang beruntung seperti kita. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Contoh, masih banyak anak-anak yang kekurangan di luar sana. Kekurangan dalam arti
tubuh mereka tidak lengkap. Nah, ada yang cacat dan sebagainya seperti itu. Apalagi kalau ada anak juga yang tidak bersama keluarganya, tidak ada ibu dan ayah dan sebagainya, ya kan? Dan itu semuanya untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai anggota tubuh semua lengkap dan ada orang tua yang selalu mendampingi kita. Seperti itu ya. Di sini ada bacaan kitab suci. Nah, ini adalah bacaan kitab suci yang harus kita baca bersama-sama. Ibu bacakan ya terlebih dahulu. Jadi ini diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 lalu disambung dengan ayat 21 sampai dengan 22. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Nah, ini adalah cerita Adam dan Hawa, anak-anak. Yang perempuan ini adalah Hawa, dan yang laki-laki ini adalah Adam. Nah, Tuhan kasihan kepada Adam karena Adam itu sendiri di dunia. Maka diambilnyalah tulang rusuk Adam satu untuk dijadikannya Hawa. Makanya perempuan itu atau asal mula perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kenapa Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam? Karena Tuhan tidak mau Adam itu sendirian. Dia mau Adam itu memiliki teman yang berbeda daripadanya. Karena Adam laki-laki, maka Tuhan menciptakan Hawa yang perempuan supaya terlihat perbedaannya. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kita harus menghargai teman yang berbeda. Kita juga harus bersikap sopan dan santun ketika bersama dengan teman. Tidak boleh saling mengejek dan mengolok-ngolok. Saling menyayangi dan saling menolong bila terjadi kesusahan. Kenapa? Karena perilaku yang seperti itu yang akan membuat Tuhan senantiasa memberkati anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yaitu kita semua. Nah, sekian pembelajaran agama ini dari Ibu. Anak-anak sudah mendengar penjelasan tentang Bu Guru yang Ibu Guru berikan. Dan ini adalah pembelajaran agama, tema diriku dan temanku. Sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Anak-anak tetap selalu sehat ya, dan rajin-rajinlah belajar. Sampai jumpa.